Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Wanda Wijaya TV. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini gua dan teman-teman masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar seperti saat ini yang gua rasakan, teman. Masya Allah. Ya, banyak bersyukur dari hal kecil ya teman-teman ya. Masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti masih diberi kesempatan juga untuk berbuat kebaikan teman-teman ya. Kita nggak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubat mana yang benar-benar diampuni teman-teman. Jadi ya itulah sejatinya manusia, kita harus selalu belajar mengevaluasi diri tiap detik tiap menit untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke teman-teman, langsung aja gue akan sedikit memberikan informasi penting untuk kalian semua yang ngikutin kisahnya Pak Iwit sampai detik ini teman-teman. Dan ini adalah hari ketiga dimana gua bersama teman-teman relawan Merah Putih. Itu hari ketiga ini belum sama sekali bertemu dengan Pak Iwit langsung teman-teman. Jadi ini sangat disayangkan karena sikap dan perilaku Pak Iwit yang mohon maaf, ini harus gue sampaikan, tidak kooperatif ya, terutama dengan gua pribadi itu ya. Di WA, di telepon itu susah banget, di telepon menggunakan pulsa pun itu susah banget teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri kondisinya sepi-sepi aja, adem-adem aja, yang mana sebenarnya ini menjadi janji pemerintah setempat yang pada saat kemarin itu Pak Lurah dan instansi pemerintah setempat memberikan informasi dan mau membantu Pak Iwit ya, bahkan ingin membantu penebangan pepohonan yang ada di rumah Pak Iwit. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan, kepastian dan kabar baik dari pemerintah setempat teman-teman ya. Gue nggak ngerti lagi, tapi yang jelas di sini gue berdiri bersama teman-teman relawan Merah Putih mengajak ya atas nama kemanusiaan teman-teman ya. Ini gotong royong, saya juga tidak mau berlebihan gitu teman-teman menyatakan sesuatu. Kalian bisa lihat sendiri kondisinya tidak ada perubahan sama sekali, entah Pak Iwitnya lagi kemana. Karena kalau melihat obrolan tadi Pak Iwit dengan Ale di telepon, Pak Iwit mengaku di awal katanya lagi di pasar Minggu ngajar. Nah terus selang beberapa menit Pak Iwit jawab, ditanya lagi, Pak Iwit lagi di mana jadi sekarang? Lagi di Purwakarta ya. Dan kami berdiri di sini sudah dari setengah 10 pagi teman-teman, dan barusan jam 11 itu gue WA Pak Iwit ya, gue infoin bahwa kami sudah ada di depan rumah Pak Iwit, tapi Pak Iwit belum ada respon juga teman-teman, belum ada balasan, belum menjawab WA kami teman-teman ya. Jadi ini sangat disayangkan dan ya sangat disayangkan banget lah gitu. Jadi akhirnya banyak beberapa penonton, beberapa pihak kecewa gitu terhadap sikap yang Pak Iwit lakukan selama ini gitu. Karena ini bukan sekali dua kali teman-teman ya, udah berkali-kali cuy ya. Bukan cuma di telepon, tapi secara langsung kita juga memohon untuk Pak Iwit agar bisa diajak kerjasama, karena niat kita ini ngebantu Pak Iwit sangat mulia sekali teman-teman ya. Ini bukan misi relawan Merah Putih teman-teman, ini adalah misi kita semua yang menyaksikan kisah Pak Iwit ya, seorang guru lulusan Universitas Indonesia, 8 tahun hidup sebatang kara di rumah yang seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi gua kesini nggak sendiri tapi bersama teman-teman juga yang ada di sini. Nah ini bareng teman-teman relawan Merah Putih, lagi pada ngopi. Udah pada makan belum nih ngomong-ngomong nih? Aduh, udah dari jam setengah 10 kita nungguin, udah di WA juga belum ada kabar ya. Aduh, gimana nih Bang Boy? Apa Kalau dari Bang Boy pribadi gimana nih terkait Pak Iwit ya, belakangan ini sikapnya sangat disayangkan lah gitu. kayak nggak kooperatif ya? Iya, bukan kayak sih, emang nggak kooperatif. Udah nggak kooperatif. Iya, udah nggak kooperatif. Udah dibeliin handphone baru ya Bang Boy ya? Udah. Iya kan? Ya kalau gua pribadi sih, kalau dia memang saat ini nggak kooperatif ya, susah juga ditemuinya, dihubunginnya susah, ya kan? Ya udahlah, nggak mungkin kita harus menunggu lama-lama dia gitu loh. Iya, masih banyak orang yang membutuhkan dan lebih layak untuk dibantu. Ya, kalau gue pribadi ya mendingan kita mencari yang lain. Betul. Iya. Ya itu untuk pribadi Bang Boy ya. Iya. Tapi kita juga bakalan nunggu sampai malam hari ya. Iya. Agar bisa komunikasi langsung dengan Pak Iwit biar enak maunya gimana ya. Kalau memang ya
nggak mau dibantu ya wis, tapi kalau mau dibantu ya minta kerjasamanya tolong sekali lagi agar lebih kooperatif, lebih mengutamakan juga memprioritaskan gitu loh. Kalau udah buat janji sama kita ya tolong dihargain juga gitu. Saya ngerti pekerjaan Pak Iwit kan memang mengajar ya, saya ngerti, cuman jangan kayak gitu juga ya kan. Ya kan, akhirnya banyak juga penonton yang kecewa gitu Bang Boy. Gue ngeliat video gue yang barusan gue tayangin termasuk live, itu banyak sekali penonton yang sangat menyayangkan sikap Pak Iwit gitu. Nah ini juga ada Mas Eko, kita minta pendapat dari teman-teman RMP ya, Relawan Merah Putih. Mas Eko terkait Pak Iwit, apa yang mau disampaikan? Ada yang aneh sih sebenarnya. Iya ya, makanya ya. Dari beberapa hari itu, ini hari keempat ya. Iya. Untuk menemui Pak Iwit itu susah Iya. sekali. Tapi sebelum hari itu sebenarnya namanya kita kan di sini ya. Saya pribadi udah dapat kabar dari beberapa warga tentang Pak Iwit, tapi sama saya masih ditelan aja, belum berani untuk bercerita. Betul. Karena belum melihat dengan bukti kepala, dengan mata kepala sendiri. Dan hari ini, iya. kemarin sore tuh saya dapat cerita yang mencengangkan. Mencengangkan, mulai terbukti ya satu persatu ya. Emang begitu ya? Dalam hati sih Agak nggak percaya ya. Agak-agak nggak percaya, tapi kemarin dapat info begitu. Terus kemarin dapat kabar seperti itu. Iya. Mau ngomong takut ini ya kan. Dan kita akan menunggu Pak Iwit hari ini ya. Tunggu. Iya. Sama kayak kemarin kita nunggu sampai habis Isya. Habis Isa, dan ini juga belum ada informasi juga ya Bang Boy ya dari pemerintah setempat ya, belum ada kabar kejelasan seperti apa karena janjinya minggu ini kan. Janjinya pokoknya minggu ini. Dan hari ini udah hari Minggu. Iya. Janjinya kalau dari kemarin didengar Jumat Sabtu. Minggu. Tapi hari Minggu yang ngelos. Ngelos, nah makanya ini. Jadi harus gimana? Tapi ya wis lah, ya kan. Pak Iwitnya juga kayak begini, kita juga. Iya, bilangin ya. jadi Pak Iwitnya juga agak susah, nggak kooperatif. Kalau kita sendiri Iya. kan susah juga. Betul. Iya. Jadi gimana Mas Eko? Tapi saya nggak nyalain pemerintah yang gimana sih, nggak nyalain pemerintah ya. Iya. Mungkin juga Banyak sebab. Pak Iwit itu kan yang kita temukan sudah bertahun-tahun ya hidup seperti ini. Ya bisa jadi kita nggak boleh melihat satu pihak ya. Iya. Nggak boleh melihat satu pihak. Betul. Tentang pemerintahannya atau Pak Iwitnya. Iya. Tapi kalau dilihat bisa ada faktor dari Pak Iwitnya yang memang tertutup gitu ya. Ya pada umumnya Indonesia terkenal dengan sosial yang tinggi, gotong royong. Masa iya bertahun-tahun tinggal di lingkungan padat, Pak Iwit seperti ini ya kan? Pasti ada sesuatu nih. Pasti ada yang sesuatu nih. aneh. Kenapa nih? Gitu Wah. kan gitu ya. Mungkin pemerintah juga merasa apa? Ya mungkin Pak Iwitnya juga sih. Iya, nggak bisa Nanti- nyalahin pemerintah juga. Iya, betul. Ya kita harus ngambil dua versi lah, iya kan? Dua pihak. Nanti kita ketemu Pak Iwit lah. Kita ngobrol dari hati ke hati Mas ya. Kalau mau jujur-jujuran dah. Pak Betul, Iwit, betul. Yang penting hati kita lega, tidak seperti ini, nggak tenang. Kalau nanti ketemu mau on record atau off record, yang penting jujur-jujuran deh. Jujur-jujuran deh. Gimana? Jangan misterius begini. Ya wes lah. Thank you. Ini pendapat Mas Eko ya. Le. Video lu yang ngobrol sama Pak Iwit tayang jam berapa? Masih ngedit. Oh, masih ngedit. Tapi hari ini tayang ya, Le? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya kalau keburu ya. Parah banget tadi jawabannya. Nanti nonton aja gini aja. Jadi biar nggak usah dijelasin lah. Nanti penonton nonton aja di channel Ale yang ini obrolan antara Ale, RMP sama Pak Iwit ya. Gitu ya. Iya, teman-teman, sangat disayangkan dan gua akan sedikit memberikan informasi penting ke kalian semua yang ngikutin kisahnya Pak Iwit dari awal sampai habis bahwa hari ini tepat hari Minggu ini ada salah satu teman kuliahnya Pak Iwit di Universitas Indonesia Politeknik yang sekarang menjadi Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ. Dan gue sedikit memberikan informasi terkait ya namanya gue nggak bisa jemputin, ini bagian dari privasi juga ya kan, tapi ini sekedar informasi aja buat teman-teman yang kepo yang penasaran
Jadi ada yang WA begini. Jadi seperti ini teman-teman. Selamat pagi. Apakah ini nomor Wanda Wijaya yang membuat konten tentang Deutera, Wiza, Nova atau Iwit? Jadi saya aja baru tahu nih. Nama lengkap Pak Iwit ternyata Deutera Wiza Nova. Iya, namanya sangat bagus sekali teman-teman ya. Iya. Saya teman kuliah Deutera. Terima kasih telah menceritakan tentang Deutera di channel YouTube-nya sehingga kami tahu kondisinya sekarang. Bukan kami tak mau membantu, tapi Deutera menutup komunikasi dengan keluarga, adik-adiknya dan teman-teman kuliahnya. Bertahun-tahun kami hubungi tak pernah merespon. Saya ceritakan sedikit ya tentang Deutera, mengapa akhirnya dia bernasib seperti sekarang. Deutera atau Pak Iwit juga tak mau komunikasi dengan teman-teman SMA, bahkan teman-teman kerjanya di Waskita Karya, salah satu perusahaan BUMN teman-teman. Karakter Deutera ini atau Pak Iwit ini unik. Saat kuliah dia sangat pandai dan cerdas, tapi karena merasa pandai, dia tak mau menerima masukan orang lain. Keras kepala dan tak bisa bekerja sama dengan orang lain. Di tempat kerja juga sama. Akhirnya banyak teman tak mau membantunya lagi. Oke, ini versi dari teman kuliahnya ya guys. Jadi tolong jangan mengambil sudut pandang yang negatif ya, diambil yang positifnya aja, dan jangan menghakimi seseorang juga. Kita nggak tahu versi asli dari dua belah pihak yang sebenarnya terjadi, tapi ini versi dari temannya sendiri yang menginformasikan ke saya gitu ya. Deutera itu punya adik-adik yang sukses loh hidupnya. Istrinya meninggalkan dia karena nggak tahan juga ya dengan karakternya. Deutera juga halu. Dia merayu salah satu adik kelas kami yang baru dia kenal di sosial media. Dia cerita bahwa dirinya hebat dan akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Fix, dia masuk kategori ODGJ. Yang saya kurang paham jenisnya. Mungkin dokter psikiater yang bisa jelaskan. Oke, kita hargai setiap pendapat orang ya teman-teman ya. Ini bukan mendiskriminasikan seseorang, bukan, tidak ada bermaksud kita menyudutkan pihak manapun. Terus ini juga informasi dia kirim CV ke adik kelas kami. Kebetulan adik kelas kami adalah salah satu petinggi parpol besar. Deutera minta dicarikan sponsor untuk ikut pemilihan gubernur DKI Jakarta bulan November 2024 dan minta dicarikan parpol pengusung atau partai politik pengusung. Foto yang dia kirim ke adik kelas kami kondisinya seperti ini ya. Oke, Deutera hanya mau komunikasi dengan orang-orang baru. Kalau dengan orang-orang yang sudah lama kenal, dia sama sekali nggak mau berkomunikasi. Oke, jadi itu teman-teman informasi dari, dan terakhir ini salam ya untuk Pak Iwit atau Deutera dari teman-teman Politeknik UI, kapan dia bisa ketemu dengan kami ya. Oke. Jadi itu adalah sepenggal informasi terkait kehidupan Pak Iwit ya gitu ya. Iya, tidak 100% valid juga, tapi menjadi acuan juga buat kita semua untuk mengambil pelajaran dari informasi ini gitu ya. Ditambah nanti kalau kalian nonton videonya Ale ya terkait obrolan Pak Iwit dengan kami para relawan Merah Putih, ya kalian juga akan kaget dan bertanya-tanya gitu. Ya mungkin kecewa. Oke teman-teman, ya itu informasi yang jelas. Kita akan nunggu Pak Iwit sampai maghrib. Jadi pantengin terus channel Wanda Wijaya TV dan teman-teman yang ada di sini. Tetap tungguin aja. Oh iya teman-teman, ada informasi ketinggalan ya. Jadi seandainya misi ini harus berakhir sampai di sini, ini ada 3 opsi yang akan kita ambil ya. Yang opsi pertama adalah serahkan semua donasinya ke Pak Iwit, bila mana harus berakhir ya. Yang kedua, setengahnya diserahkan ke Pak Iwit, setengahnya untuk melanjutkan misi berikutnya. Yang ketiga, para donatur yang merasa menyumbang, saya minta agar konfirmasi. Ya, contohnya kayak Kanaya dia menginformasikan ke saya, WA saya, Mas Hendra tolong yang dari saya tetap berikan ke Pak Iwit. Oke, jadi seperti itu. Atau memang kalau ada donatur yang mungkin berpikir bahwa udahlah lebih baik diserahkan ke yang ini aja misi berikutnya. Oke, tolong konfirmasi teman-teman ya. Karena saya juga nggak mau ngambil keputusan sepihak, karena ini adalah dana open donasi, dana semua umat ya yang terlibat, yang ikut berkontribusi menyumbang, baik itu dari gerakan 10.000 ataupun yang ke BCA saya.
Jadi ini penting teman-teman, 3 opsi ini. Jadi tolong kalian komen ya, silakan. Ini kemungkinan yang terjadi teman-teman ya. Jadi jikalau misi ini harus berakhir sampai di sini dan kita akan melanjutkan misi berikutnya. Tapi ya mudah-mudahan nanti ketemu Pak Iwit, kita ngobrol dari hati ke hati. Pak Iwitnya luluh, berubah pikiran, karakternya berubah, sikapnya ke kita lebih kooperatif, lebih mau diajak kerjasama, ya kita teruskan teman-teman. Jadi ini semua ada di tangan Pak Iwit, jadi ya Pak Iwit lah yang menentukan juga ya tentunya. Dan semua ini tidak ada yang kebetulan, semata-mata semua sudah jalan dari Tuhan gitu. Ya, ini udah jam 2 teman-teman, jam setengah 3 malah. Pak Iwit belum ada kabar, belum ada respon, dan belum kelihatan juga pulang ke rumah. Jadi ya kita pasrah aja gitu, sabar aja. Dan satu hal lagi, jikalau misi ini dilanjutkan, Pak Iwitnya berubah, terus dilakukanlah penebangan, pembersihan pepohonan ya, sampai mungkin jika mana nanti donasinya bertambah dan bisa renovasi, ya alhamdulillah gitu kan. Berarti memang rezekinya Pak Iwit gitu kan. Dan tentunya karena ini udah hari Minggu, pemerintah juga belum ada kabar, belum ada kepastian untuk terkait dinas pertamanan yang akan menebang atau memangkas bagian pepohonan di rumah Pak Iwit. Ya kita akan minta bantuan ke pihak eksternal ya, memang mengeluarkan biaya yang tentunya lebih besar, karena kalau dibantu pemerintah kan pemerintah punya anggaran ya, itu juga uang rakyat ya, gaji pemerintah itu dari rakyat untuk rakyat teman-teman ya. Jadi ini saya juga menekankan juga kepada semua lapisan masyarakat bahwa kita juga ya mengajaklah untuk teman-teman, ayo gotong royong sama-sama untuk aksi kemanusiaan yang relawan Merah Putih angkat gitu teman-teman. Ya ini agak panjang, yang penting detail buat teman-teman ya. Mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan bisa dimengerti gitu ya, dan mungkin ini agar videonya tidak kepanjangan. Jadi saya akhirin dulu videonya sampai di sini. Ini sekedar informasi aja buat teman-teman semua. Nanti video selanjutnya mudah-mudahan ketemu dengan Pak Iwit langsung gitu teman-teman ya. Jadi nanti akan bikin video lanjutan, video kedua, biar enak lah. Karena kelamaan juga nanti takutnya penonton bosen, kepanjangan gitu. Ini ada Bang Kimung nanti dan tim yang akan membantu ya Bang Kimung ya. Bila mana pemerintah gagal menepati janjinya. Karena janjinya terakhir hari Minggu ini. Iya. Iya, belum ada kegiatan di rumah Pak Iwit. Belum ada kabar juga malah. Iya, kalau ada kabar minimal kan kita tahu ya. Kayak misal, Mas, itu mohon maaf, jadi diundur jadi hari Selasa atau Rabu, kan ada kepastian. Ini tidak ada gitu. Nanti minta bantuan tim Bang Kimung kalau memang misi ini dilanjutkan, Pak Iwitnya bersedia dibantu. Nanti Bang Kimung turunkan tim profesional untuk membantu pembersihan dan pemangkasan pepohonan Pak Iwit. Sip, semangat Bang Kimung, Black Sweet. Jangan kasih kendor. Aduh. Jadi gitu aja teman-teman, makasih banyak udah ngikutin videonya dari awal sampai habis. Mudah-mudahan kalian bisa menonton video ini dari awal sampai habis biar tidak salah paham, tidak salah tafsir. Makasih banyak buat teman-teman semua. Gua Wanda Wijaya TV undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.